Oke, cincin yang satu ini bukan cincin biasa, tapi ini adalah smart ring atau cincin pintar yang namanya Ultra Human Ring Air. Jadi prinsipnya sama seperti HP pintar atau smartphone, terus juga jam pintar atau smartwatch. Pokoknya kalau ada kata smartnya, itu berarti device-nya identik dengan punya banyak fitur atau bisa buat banyak hal. Nah, Ultra Human Ring Air ini juga sama. Gue udah cobain cincin pintar ini selama 1 minggu terakhir, dan gue mau share ke teman-teman gimana pengalamannya pakai Ultra Human Ring Air ini buat tracking aktivitas sehari-hari. Sebagai orang yang biasanya pakai Apple Watch, tentu saja bukan perbandingan yang apple to apple, tapi menurut gue ada beberapa aspek yang justru lebih mending pakai model smart ring kayak gini dibandingkan smartwatch yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, pertama-tama kita mulai dari hal yang paling basic dulu, yaitu desain. Jadi Ultra Human Ring Air ini kalau dilihat sekilas tampak kayak cincin biasa, dan untuk yang di video kali ini, warnanya matte gray. Kalau teman-teman cek di website Ultra Human, ada beberapa opsi warna, ada yang warna Aster Black, Space Silver, Matte Gray, dan Bionic Gold. Dari sisi luar memang polos banget, nggak ada apa-apa, tapi kalau teman-teman lihat di bagian dalamnya, kalian bisa lihat sensor smart ring-nya dan komponen lain yang ada di Ultra Human Ring Air ini. Selain itu, smart ring ini juga terbuat dari bahan yang kokoh. Kalau kalian cek di websitenya ditulis terbuat dari fighter jet grade titanium, terus dilapisi dengan coating karbon, dan untuk bagian dalamnya ini terbuat dari bahan yang sudah medical grade hypoallergenic, atau bahan yang tidak memicu reaksi alergi. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin kayak gue juga, kalau misalnya pakai Apple Watch terus-terusan, mungkin cuma dilepas pas lagi mau mandi, itu kadang kulit di area Apple Watch ini bisa agak kemerahan atau mungkin iritasi. Gue juga nggak gitu tahu kenapa, padahal udah rutin dibersihin juga. Tapi kalau Ultra Human Ring Air ini, gue udah pakai terus-terusan dan sejauh ini nggak pernah ada reaksi apa-apa di jari gue. Jujur aja gue bukan expert dalam hal kulit, tapi dari pengalaman gue pakai Ultra Human Ring Air ini sehari-hari, gue bisa pakai dengan nyaman. Nah, kalau teman-teman perhatiin, di bagian dalam Ultra Human Ring Air ini ada area yang agak flat seperti ini, yang merupakan tempat buat sensor PPG, yang berfungsi buat tracking fitur-fitur seperti detak jantung, dan sebagainya. Makanya lebih direkomendasiin pas kalian pakai, bagian yang flatnya ini posisinya ada di bagian bawah jari. Kenapa? Supaya pas teman-teman lagi taruh tangan kalian misalnya di meja seperti ini, bagian sensornya tetap kena ke bagian kulit. Tapi kalau yang area flatnya di atas jari, yang artinya sensornya juga ada di atas, pas teman-teman taruh tangan kalian kayak gini, nanti posisi sensornya nggak nempel sama jari. Karena agak terangkat dan trackingnya jadi nggak akurat. Jadi supaya trackingnya lebih akurat, make sure bagian flatnya ini ada di bagian bawah jari. Lalu salah satu keuntungan pakai smart ring seperti Ultra Human Ring Air ini adalah ringan banget. Beratnya cuma sekitar 2,4 gram dan ketebalannya sekitar 2,4 mm, tergantung ukuran smart ringnya juga. Jadi kalau dibandingkan misalnya sama Apple Watch Series 8 45 mm yang gue pakai sehari-hari, yang beratnya 38,8 gram, pakai smart ring gini memang ada enaknya juga dengan bentuk yang lebih kecil dan ringan. Tapi ya bisa dibilang itu plus minusnya lah. Beda dengan smartwatch yang posisinya ada di dekat pergelangan tangan kayak gini. Jadi kalau buat beraktivitas sehari-hari, misalnya olahraga, smartwatch posisinya lebih aman, nggak kena apa-apa. Sedangkan untuk Ultra Human Ring Air ini, karena konsepnya cincin, pas kalian olahraga bisa banget kena gesekan atau tekanan karena posisinya ada di bagian jari. Sejauh ini dari pengalaman gue yang cukup terasa nggak senyaman smartwatch, itu cuma pas lagi olahraga aja sih. Di luar itu buat sehari-hari menurut gue udah termasuk nyaman karena kecil dan ringan. Oke, mungkin teman-teman bingung nih, gimana sih cara taunya ukuran yang pas sama jari kita? Nah, tenang aja, karena pas kalian order Ultra Human Ring Air ini, kalian bakal dikasih sizing kit seperti ini, buat kalian cobain dulu ukuran cincin mana yang pas sama jari kalian. Kalau untuk gue pribadi, pakainya Ultra Human Ring Air yang size 7, dan ini menurut gue ukuran yang pas sama jari gue. Sebenarnya ada cara kedua buat tes ukuran cincin mana yang cocok, yaitu lewat aplikasi yang namanya Ring Sizer, yang bisa kalian download dari App Store. Tapi dari pengalaman gue, kadang agak susah buat tes ukuran cincin dari aplikasinya ini. Jadi gue lebih saranin kalian menggunakan cara manual pakai sizing kit yang tadi, biar lebih gampang. Gue juga udah tanya ke pihak Ultra Human, dan mereka lebih saranin pakai smart ring ini buat jari telunjuk, jari tengah, atau jari manis. Jadi make sure pas teman-teman cobain ukuran cincinnya, kalian cobanya di antara ketiga jari yang direkomendasiin itu. Next, untuk baterai dari Ultra Human Ring Air ini, kalau dari website Ultra Human ditulisnya bisa up to 6 hari, tapi dari yang gue coba, ternyata bisa lebih dari 6 hari. Lebih tepatnya pas 1 minggu atau 7 hari, dan ini tergantung aktivitasnya juga. Nah, gue juga udah tes kalau gue pakai Ultra Human Ring Air ini selama 24 jam atau 1 hari, baterainya tuh berkurang sekitar 10%. Itu tanpa olahraga, tapi udah termasuk sleep tracking. Nah, sebagai orang yang biasanya pakai Apple Watch yang perlu dicas setiap hari, atau mentok 1,5 hari lah, pas pakai Ultra Human Ring Air ini memang bikin nggak pusing soal baterai sih. Untuk cas Ultra Human Ring Air ini, kalian akan dapat chargernya seperti ini, yang pakai port Type-C,
Dan buat cas smart ring-nya tinggal kalian taruh aja bagian cincin yang agak flat tadi ke bagian yang juga agak flat di chargernya. Jadi tinggal kalian cocokin aja posisinya. Dan buat cas Ultra Human Ring Air ini dari 0 sampai penuh, kurang lebih butuh waktu sekitar 2 jam. Oke, sekarang kita bahas ada fitur apa aja nih yang ada di Ultra Human Ring Air ini. Secara fitur, menurut gue bisa dibilang udah termasuk cukup lengkap, nggak kalah sama fitur-fitur tracking yang ada di smartwatch. Kalian bisa pakai buat sleep tracking, cek detak jantung, cardiovascular fitness, dan sebagainya. Gue juga akan tampilin di layar parameter apa aja yang ada di Ultra Human Ring Air ini. Tapi menurut gue Smart Ring ini lebih ke buat tracking aktivitas sehari-hari sih, seperti buat tidur, cek detak jantung, dan sebagainya, tapi bukan yang bener-bener cocok buat olahraga. Well, kalian bisa pakai sambil olahraga sih, tapi Ultra Human Ring Air ini parameternya nggak ada yang buat olahraga banget, kayak di Apple Watch, di mana kalian bisa cek kalori, interval, dan sebagainya. Tapi kalau untuk fitur tracking sehari-hari, menurut gue fiturnya udah termasuk lengkap. Kalau mau cek data tracking kalian, Ultra Human Ring Air ini juga ada aplikasinya yang namanya Ultra Human. Tampilan UI-nya menurut gue keren banget. Dan kalian bisa cek data dan penjelasannya dengan lebih detail di aplikasi ini. Kalian bisa lihat sleep index, recovery score, movement index, dan semua angka ini udah ada penjelasannya. Kalau mau lihat informasi yang lebih detail lagi, tinggal diklik aja. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini datanya detail banget. Setiap parameternya ini masih bisa kalian klik lagi buat dilihat lebih rinci. Terus salah satu yang gue suka juga dari aplikasi Ultra Human ini adalah bisa kasih saran kapan waktu yang tepat buat mengkonsumsi minuman seperti kopi atau teh berdasarkan waktu tidur supaya nanti nggak mengganggu kualitas tidur kalian. Jadi kalau soal aplikasi menurut gue udah bagus dan cepet juga bisa langsung connect. Setiap kali kalian pakai smart ring-nya, itu kalian akan langsung otomatis terhubung ke aplikasi Ultra Human. Plus ini informasi yang penting juga, kalian nggak perlu subscription apa-apa buat menggunakan semua fitur yang ada di Ultra Human Ring Air. Ini menurut gue penting banget karena ada merek smart ring lain yang menggunakan sistem subscription buat menggunakan fitur-fitur tertentu. Tapi kalau di Ultra Human Ring Air ini, kalian nggak perlu subscription apa-apa. Mereka juga ada kasih penawaran subscription namanya Ultra Human X kalau kalian lihat di aplikasinya. Tapi ini bukan buat unlock fitur tertentu sih. Ini lebih ke coverage atau ibaratnya mirip seperti Apple Care. Jadi nggak ada fitur tracking atau kesehatan yang dibatesin. Terus di aplikasi ini, kalian juga bisa akses beberapa sesi olahraga, video tentang kesehatan, bahkan mereka juga kasih fitur bisa ngobrol sama performance coach. Jadi kalian bisa langsung tanya-tanya ke para expert di bidang kesehatan, kalau kalian ada yang nggak ngerti parameter ini menunjukkan apa. Nah, kalian bisa langsung tanya aja ke performance coach. Kalau soal aplikasi menurut gue udah bagus banget dan bisa dianggap sebagai salah satu poin plus dari Ultra Human Ring Air ini. Selain itu, Ultra Human Ring Air ini juga dilengkapi dengan Bluetooth 5.0, kompatibel dengan iPhone yang pakai iOS 14 ke atas atau Android 6 ke atas, sudah EMF radiation safe, jadi tidak berbahaya buat kesehatan, dan tahan air, jadi bisa digunakan hingga kedalaman 100 meter atau dipakai waktu berenang atau mandi juga aman. Untuk Ultra Human Ring Air ini harganya $349 atau anggap aja $350, yang bisa dibilang kurang lebih setara dengan harga Apple Watch Series 8 yang ukuran paling kecil, sekitar 5 jutaan rupiah. Dan kalau teman-teman cek harga smart ring lainnya, misalnya seperti Oura Ring, itu juga di kisaran harga yang sama, sekitar 300 sampai 400-an dolar. Jadi memang harganya kurang lebih segitu untuk smart ring dengan fitur yang sebanyak ini. Dan seperti yang tadi kita udah bahas, Ultra Human Ring Air ini nggak perlu subscription apa-apa, jadi nggak ada tambahan biaya apapun setelah kalian beli. Dan menurut gue ini salah satu poin plus yang gede banget dibandingkan seperti Oura Ring, yang terlepas dari perbandingan fitur-fiturnya, Oura Ring itu perlu menggunakan subscription buat mengakses semua fitur-fiturnya. Dan menurut gue itu bikin Oura Ring jadi bakal terasa semakin mahal semakin kalian pakai karena harus bayar terus. Dan spesial buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, kalian juga bisa mendapatkan diskon 10% dengan menggunakan kode diskon BRIAN10, BRIAN10 ketika order Ultra Human Ring Air ini. Kalau ditanya apakah bisa menggantikan peran Apple Watch, menurut gua belum bisa sih, karena Apple Watch juga punya fitur yang banyak banget, terlepas dari mungkin nggak semua fiturnya kepake. Contoh simpelnya buat gue yang sering pakai Apple Watch untuk olahraga, fitur tracking di Ultra Human Ring Air ini belum selengkap di Apple Watch. Tapi menurut gue smart ring ini bentuk kemajuan teknologi yang bagus karena walaupun bentuknya sekecil ini, tapi punya fitur yang banyak banget. Dan mungkin buat teman-teman yang mau pergi kemana terus nggak mau pakai smartwatch, maunya pakai jam biasa aja, tapi tetap mau bisa tracking kesehatan kalian, smart ring seperti Ultra Human Ring Air ini bisa jadi pelengkap juga. Dan sekedar mengingatkan aja, sama seperti di smartwatch, data-data trackingnya ini nggak bisa jadi patokan atau buat menyimpulkan kondisi kesehatan kalian ya. Jadi kalau untuk lebih tepatnya, lebih pastinya kalau ada apa-apa tetap harus ke tenaga medis profesional. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian berminat nggak dengan teknologi seperti smart ring ini? Atau kalian tetap lebih pilih smartwatch aja?
Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!